Di jalur sunyi antara dua kota kecil di Jawa Tengah, ada sebuah tikungan panjang yang jarang dilewati orang saat malam. Penduduk sekitar menyebut daerah itu Kampung Pasar Setan. Tak ada rumah, tak ada warung, hanya hutan pinus yang menutup pandangan dan udara lembab yang selalu terasa lebih dingin dari tempat lain. Konon, siapapun yang lewat situ lewat tengah malam bisa tersesat di pasar gaib, pasar yang bukan milik manusia. Suatu malam, Raffi, sopir travel yang terburu-buru mengantar penumpang terakhir ke kota sebelah, memilih jalan pintas melewati daerah itu. Ponselnya kehabisan baterai, GPS mati, dan hanya lampu mobil yang menembus kabut tebal. Awalnya biasa saja, tapi ketika jam di dashboard menunjukkan jam 0:13, Raffi mulai melihat sesuatu di antara pepohonan. Lampu-lampu kecil berkelap-kelip, seperti dari kios pasar. Semakin dekat, suara ramai orang tawar-menawar terdengar samar. Ada yang berteriak menawarkan sate, ada suara logam uang koin, bahkan musik dangdut lirih terdengar dari kejauhan. Raffi memberhentikan mobilnya. Di depannya, jalan berubah menjadi lorong pasar. Ratusan orang tampak sibuk berjualan. Ada ibu-ibu menjual sayur, pedagang pakaian, anak kecil berlari membawa balon. Semuanya tampak normal kecuali satu hal. Tak ada satupun yang punya bayangan. Seorang perempuan muda menghampirinya, wajahnya pucat dan senyumnya terlalu lebar. Mau beli mas? Murah, murah sekali. Malam ini. Raffi hanya terpaku, bau anyir tercium, seperti darah basi. Perempuan itu lalu mengangkat dagangannya, kepala kambing tanpa mata, menatap kosong padanya. Suara-suara pasar mendadak berubah jadi gumaman serentak, seperti doa yang diputar terbalik. Lampu-lampu padam satu persatu. Raffi panik, mencoba menyalakan mobil, tapi mesinnya mati total. Perempuan tadi mendekat. Kalau tak beli, berarti Mas harus jual sesuatu. Di pasar ini, semua harus ada gantinya. Raffi berlari, menembus kegelapan, tapi setiap tikungan membawa dia kembali ke tempat yang sama, gerbang pasar dengan papan kayu bertuliskan Pasar Setan. Suara-suara itu semakin keras, seperti mengejek. Bayangan hitam mulai muncul dari segala arah, menyeret tubuh-tubuh tanpa wajah. Sebelum pingsan, Raffi sempat melihat satu hal terakhir. Jam tangannya menunjukkan 00,0, dan di pergelangannya, ada bekas cap arang berbentuk tangan. Keesokan paginya, warga menemukan mobil travel Raffi terparkir di pinggir jalan. Mesin hidup, lampu depan menyala, tapi tak ada siapapun di dalamnya. Polisi mengira ia hilang di hutan, tapi warga tahu, kalau Raffi dibawa Pasar Setan, tak ada yang bisa mengembalikan kecuali mereka yang memanggil. Dan sejak malam itu, setiap kali kabut turun di daerah itu, orang sering mendengar suara pasar di antara pepohonan. Suara orang menawar harga, dan satu suara serak laki-laki berbisik. Konon, jika melewati daerah itu tengah malam dan mencium bau darah yang samar, jangan menoleh. Karena saat kau melihat pasar itu mereka akan melihatmu juga.